Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'azzi wal jalali wa tawahhada bil kibriyai wal kamali ala kulli hal. Hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u min qamahu min sari ziyadatin ni'amahu bil hali wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu min ad-dhalal wa da'i ila asyrafil khisal. Wa mubilul haram min al-halal amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim حمية الجاهلية فأنزلهم سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم ذلك التقوى وكانوا أحق بها وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله بالسر والعلانية والقول بالحق بالرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فالشح المطاع وهوى المتبع وإيجاد المرء بنفسه رواه البيهقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wa jamaah mukminin hadirin. Jamaah salat subuh, jamaah majlis taklim Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia alhamdulillah bagi hari ini Allah masih percaya sama kita. Allah masih percaya, masih menitipkan amanah nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita tanpa Allah pernah menghitung-hitungnya. Justru kita yang perhitungan sama Allah. Allah itu tidak pernah perhitungan sama kita, tapi kita yang perhitungan sama Allah. Sholat, kita baru sholat 2 rakaat saja sudah merasa keberatan, sudah merasa lebih baik daripada yang lainnya, sudah merasa ibadahnya sudah maksimal. Karena kita hitung-hitungan sama Allah. Kalau Allah nggak hitung-hitungan, Allah sampaikan bahasa kumpul lima satu. Saya kasih kok apapun yang kalian minta. Tapi belum tentu yang Allah minta kita kasih. Allah pengen kita jadi orang yang bersyukur. Kita belajar bersyukur. Qalilun min ibadiyasy syakur. Ya kalau sekedar bersyukur mah banyak. Karena dengan lisan saja cukup. Tapi hakikat bersyukur yang kemudian disebut dengan syakur, orang yang ahli syukur itu sedikit. Makanya Allah sampaikan qalilun min ibadiyasy syakur. Kita pengennya diturutin saja sama Allah. Pengennya semua hajat kita dikabulkan sama Allah. Pengennya semua keinginan kita Allah penuhi. Gantinya kalau kita penuhi keinginan Allah apa? Allah pengen kita menjadi orang yang ahli syukur, menjadi orang yang terbaik. Bahkan nikmat kita juga perhitungan. Kalau dikasih sedikit, kita bilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai harapan. Wah, nggak sesuai target. Yang punya target itu Allah. Tapi seringkali kita menargetkan nikmat-nikmat yang sudah Allah jatah sama kita. Kita ini targetnya akhirnya seolah kita yang ngatur. Jadi hubungan kita sama Allah itu sedikit apa? Kalau bisa kita ngatur sama Allah, doa kita nggak dijawab, Allah pengen ya Allah kabulkan. Dalam sehari semalam kita doa, nggak henti-henti, pengennya semua yang dikabulkan. Jadi seolah kita itu punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita punya amalan khusus. Kok aneh? Seolah-olah memiliki kedekatan khusus padahal tidak punya amalan khusus.
kana nas kalbahaim, niscaya manusia laksana seperti hewan ternak. Hewan ternak itu hidup, menunggu mati. Kalau nggak dijual, dipotong, dikorbankan, atau sebagian yang dipergunakan untuk membajak sawah, sebagian yang disiksa. Yang manfaat bisa dikorbankan kemudian jadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tidak bermanfaat kemudian disia-siakan, diperlakukan dengan tidak baik. Nah, manusia yang Rasulullah tidak membawa nubuahnya, tidak diutus di tengah-tengah kita. Kita itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu maksud dan tujuan hidup kita untuk apa, bakal kembali kemana, apa saja yang kalian akan kita bawa. Karena kita nggak tahu, makanya kita bersyukur. Islam hadir di tengah kita, dibawa Islam oleh Rasulullah, mengentaskan kejahilian, membawa kita dari orang-orang yang jahiliyah, orang yang tidak tahu apa-apa, hidup semaunya dewek. Kemudian kita diatur oleh Islam sedemikian rupa menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Nanti ada kategori muslim. Alhamdulillah hari ini masuk di pertengahan bulan Muharram, masih dalam suasana hijrah. Sudah dari mimbar ke mimbar, dari majelis ke majelis, ustaz kita, guru-guru kita menyampaikan tema-tema hijrah. Itu karena memang momentumnya hijrah bulan Muharram. Hijrah memiliki banyak tujuan. Tujuan diantaranya adalah ala kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sama hijrahnya kita dari rumah, dari kampung-kampung halaman kita menuju tempat-tempat perantauan, dalam rangka yang pertama adalah menegakkan kalimat Allah. Rasul dulu juga begitu. Di antara tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah. Hijrah secara arti yaitu man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang pergi menjauh sejauh-jauhnya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara umum kita dari rumah ke masjid adalah hijrah. Kita dari kampung halaman ke sini adalah hijrah. Kita dari rumah berangkat bekerja adalah hijrah. Kita berangkat dari rumah ke sekolah adalah hijrah. Untuk mengajarkan adalah hijrah dan lain sebagainya. Kita nyari nafkah juga hijrah secara umumnya. Karena ilama nahallahu anhu, orang yang pergi menjauh dari larangan-larangan Allah SWT. Dari masjid ke masjid juga hijrah. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Jamaah Allah. Nah, momentum hijrah ini ada juga yang memiliki tujuan lain, di antaranya satu, setelah kalimatillah adalah menyelamatkan, untuk keselamatan, baik untuk keselamatan dirinya, keselamatan agamanya, keselamatan orang-orang di sekitarnya. Maka hadis yang tadi saya sampaikan, riwayat Imam Bukhari sampaikan, salasun munjiyat wa salasun muhlikat. Ada 3 hal yang Rasulullah nasihatkan kepada kita, menjadi pedoman untuk keselamatan kita, keselamatan agama kita, keselamatan dalam bermasyarakat. Yang pertama adalah salasun munjiyat wa amal munjiyat. Untuk keselamatan yang pertama itu fataqwallah bisirri wal alaniyah. Kunci utama untuk menggapai keselamatan ini adalah taqwallah bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai, baik dalam keadaan sunyi maupun ramai, baik dalam keadaan sendiri maupun berjamaah. Orang kalau di depan orang baik itu hal umum, sering kita tampilkan, nggak usah kita minta. Orang menjadi pribadi yang baik di hadapan orang itu umum. Karena banyak juga mungkin di antara kita yang juga pengen dilihat baiknya saja di depan orang-orang, tapi nggak mau kelihatan buruknya. Malu kita kalau kelihatan buruknya, karena semua punya keburukan, meskipun juga semua punya kebaikan. Tapi yang kita tampilkan adalah kebaikannya saja. Menjadi orang baik fil alaniyah, di tempat-tempat ramai, tempat berjamaah itu umum. Dan kita malu melakukan kemaksiatan, kesalahan, kebodohan itu kita malu. Tetapi dalam keadaan sendiri kok
Subhanahu wa taala kepada Allah ini yang luar biasa. Karena sejatinya takwa itu bukan saat kita sedang ramai saja, yang kalian sendiri kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah dan juga ada pusat Allah yang selalu memantau kita. Kalau ini sudah kita lakukan, ini akan mengurangi kejahatan. Karena sekarang banyak orang melakukan kejahatan, wah ada CCTV, takut, gak jadi, batal. Ada sebagian yang CCTV dihilangkan, harusnya sebagai barang bukti dihilangkan. Dengan alasan disangka petir lah, kena gledek lah dan sebagainya. Jadi takutnya sama kamera sama CCTV, bukan kamera yang sebenarnya adalah Allah yang maha mengintai, Allah yang maha mengawasi. Kalau jatuh begitu, nggak ada bedanya ketika kita di akhirat umum maupun kita sedang sendiri, tetap takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci keselamatan yang pertama. Jadi menjadi orang baik nggak perlu kelihatan orang, nggak perlu orang-orang menyorot kita, nggak perlu akhirnya kita menampilkan yang terbaik saja, tapi bahkan dalam keadaan sendiri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan takwa itu jadi bekal bukan hanya dunia tapi dunia akhirat. Yang berikutnya wal qawlu bil haqq fir ridha was sukhti, yaitu berkata benar dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Orang lagi ridho maunya baik itu umum. Orang lagi senang, lagi ridho, hatinya lagi plong, ucapannya yang keluar baik-baik saja, hikmah saja, sama seperti saya kali ini. Itu hal yang umum. Bisa nggak kalau kita itu berkata baik dalam kondisi kita sedang emosi? Biasanya mohon maaf, sering tidak terkendali, sering kelepas dari ucapan-ucapan yang kotor, bahasa-bahasa binatang keluar semuanya. Ya Allah, terkadang ini bukan hanya orang yang awam, orang yang kategori orang yang berilmu pun banyak yang seperti ini. Ketika marah tidak lagi dirinya, hilang jati dirinya. Karena dengan marah yang kita lampiaskan itu kita merugikan kita. Nyawa bisa melayang, harta benda bisa hilang, orang-orang terdekat bisa pergi. Makanya wajar ketika marah itu kompensasinya bagi orang yang menahannya adalah surga. Hadis yang biasa kita hafal waktu kita kecil, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Dulu pun begitu di zaman jahiliyah. Kalau tidak salah ketika ada perjanjian Hudaybiyah, dia bagikan dalam Quran surat ayat 20. Itu ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang kafir memiliki hati yang panas seperti panasnya hati para orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka begitu dendamnya dengan Nabi, mereka begitu congkaknya, sombongnya dengan orang-orang yang alim, orang-orang soleh, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah balas, anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Rasul beserta pengikutnya orang mukmin diberikan ketenangan jiwa dalam menghadapi orang-orang yang amarahnya meluap-luap. Ada penyakit namanya hamiyah, pikiran, hati panas. Jadi yang dilakukan itu pengennya itu dilampiaskan saja. Kita mungkin sering begitu, Pak. Paling susah, terlebih ada kesempatan untuk membalas dendam, untuk berbuat jahat, ada kesempatan kita sedang marah. Justru itu letak surganya di situ. Makanya kan pernah kita salah satu sahabat yang sahabat Abu Bakar, ketika sudah mulai berdiri ketika marah, itu malaikat pergi, yang tadinya ada malaikat di belakangnya. Jadi kita
kita dalam kondisi mana. Makanya sering diilustrasikan di film-film itu ada malaikat yang ada di sisi. Nah, karena memang dengan kita menghadapi hal seperti ini sangat susah, maka disitulah letak bagaimana kedewasaan kita, letak bagaimana kematangan kita. Kemudian Allah turunkan fa'anzal sakinah ala rasulih wa ala mu'minin wa alzamahum kalimat taqwa. Setelah Allah turunkan ketenangan hati, pikiran adem, hatinya tidak panas, sejuk, dewasa, matang dalam berpikir, dalam bertindak. Fa'alzamahum kalimat taqwa. Allah tetapkan dalam mereka itu kalimat-kalimat takwa. Sudah mulai dimunculkan wajah-wajah orang yang bertakwa. Loh, itu kelebihannya, kompensasi dari orang yang menahan amarah. Itu nanti hatinya adem, pikirannya adem, diturunkan oleh Allah kalimat takwa, ciri-ciri ketakwaan dalam dirinya, wajahnya kelihatan bertakwa, ibadahnya dan lain sebagainya. Maka dimanapun dia berada menjadi pribadi wa alzamahum kalimat takwa. Kenapa? Wa qala haqqo biha wa ala. Karena memang orang tersebut berhak untuk memiliki ketakwaan. Nah, yang berikutnya setelah wal qaulu bil haq firridha wasukti. Nah, dalam keadaan ridho, kita ngomong yang baik-baik itu kan dalam keadaan marah ini yang berat. Yang berikutnya wal qasdu fil ghina wal faqri. Berperilaku sederhana, bergaya biasa-biasa saja, baik dalam keadaan kaya ataupun susah. Ini nggak hidup miskin, memang karena Allah tidak pernah menciptakan miskin. Karena Allah menciptakannya walladzi wa annahu huwa adhaka wa abka. Ada ciptakan senang, tertawa dan juga menangis. Tapi Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan dalam diri kita. Allah tidak pernah menciptakan kefakiran. Walladzi aghna wa aqna. Allah itu menciptakan kaya dan juga nerima gitu. Jadi nggak ada kemiskinan dalam aturan hidup yang sesungguhnya itu walladzi aghna wa aqna. Kemiskinan, kefakiran kita sendirilah yang menciptakan. Karena itu kita pilihan. Allah menciptakan kaya untuk kita. Dan juga lawannya bukan miskin. Bahasa manusia ada kaya dan miskin, tapi bahasa Allah adalah kaya dan menerima. Halus nggak Allah bilang begitu. Jadi nggak ada alasan nanti kalau kita hidupnya susah. Itu karena macam-macam. Bisa jadi dunia susah itu karena kita. Jadi mungkin karena gajinya kecil bisa jadi. Karena mungkin macam-macamnya. Tapi yang pasti bukan kita. Kita nanti bisa berubah. Insya Allah semuanya dalam keadaan kalau tidak kaya, terima. Karena jelas nasihat Rasul kepada salah satu dulu sahabatnya, dulu ya, tapi kemudian dia menjadi sahabat menjadi mantan. Sahabat Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Beliau sampaikan qalilun tu'addi syukra khairun min katsirin la tuhibu. Nikmat yang sedikit yang kalian terima dan kemudian kalian mampu mensyukurinya, itu akan jauh lebih baik daripada nikmat yang banyak. Kita keteteran, kita menjadi pribadi yang susah, lemah, yang katakanlah kurang materi. Kita seringkali menjadi orang yang ahli ibadah. Kadang-kadang kita rajin ibadahnya dalam kondisi kita kesusahan. Kenapa? Banyak mengadu di masjid. Nanti kalau giliran mementaskan dari kemiskinan, kemudian dia berpaling, dia mulai jarang kelihatan lagi, dia mulai jarang bergaul lagi, dia mulai jarang berkomunikasi lagi, dan jarang masuk-masuk lagi dan lain sebagainya. Makanya banyak. Kemudian di masjidnya diisi oleh orang-orang yang secara ekonomi kategorinya menengah ke bawah. Tapi banyak alhamdulillah sekarang, bukan sekarang ya, alhamdulillah banyak orang-orang kemudian berlaku adil wal qasdu fil ghina wal faqri. Orang yang berperilaku sederhana baik dalam keadaan kaya ataupun fakir, baik dalam keadaan sedih maupun senang. Dalam keadaan kaya kita bersyukur hal yang lumrah.
dalam keadaan yang susah. Nah, itu pribadi yang bersyukur, ini luar biasa. Atau bisa dibalik lagi. Makanya nggak pertentangan nanti kalau kita banyak duit Pak Umar menikmati bukan ukurannya itu. Wal qasdu fil ghina wal fakri, mau jadi kaya, mau jadi fakir, biasa saja. Karena prinsipnya apa? Likai la tasawa ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Prinsip hidupnya adalah baik yang datang maupun yang pergi itu sudah menjadi urusan umum. Jadi yang datang meskipun banyak nggak membuat kita euforia berlebihan. Yang pergi nggak membuat kita larut dalam kesedihan. Dapat nikmat banyak alhamdulillah. Banyak yang keluar yang banyaknya atau sebaliknya dapat musibah yang biasa. Kenapa? Wal qasdu fil ghina wal fakri, ini kuncinya untuk meraih keselamatan. Ya Rasul sampaikan 3 salasun munjiyah, 3 yang akan menyelamatkan manusia. Tadi intinya pertama adalah takwa dalam keadaan sendiri, bisyari wal alani, maupun dalam keadaan ramai. Dan berkata baik, berkata benar dalam keadaan ridho maupun marah. Nah, berkaitan dengan marah tadi, Sahabat Ja'far pernah menyampaikan al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah adalah kunci dari setiap keburukan. Jadi kalau ingin kita jatuh seketika, marah, luapkan. Maaf, yang setelah jenderal saja marah dan sana habis dalam waktu hitungan detik. Habis. Bukan satu orang, melibatkan banyak orang. Nanti kalau kita lakukan begitu, seketika kita akan jatuh, baik marwahnya maupun harta bendanya. Efeknya begitu, jasanya begitu. Kenapa? Al-ghadab miftahu kulli syarr. Puncak rantai urutan pertama untuk menjatuhkan manusia, membinasakan manusia, yang pertama adalah amarah. Makanya disampaikan oleh Ba'dul Ansor, Rasul hamki al-hiddah wa qaiduhu al-ghadab. Puncak daripada kehancuran yang pertama adalah kerasnya hati, panasnya hati. Wa qaiduhu, yang dituntut atau digandeng followersnya adalah al-ghadab, marah. Puncak kebinasaan adalah panasnya hati dan pikiran yang dituntun oleh marah. Jadi memang kalau hancur seketika itu sudah mulai memanas hati dan pikirannya, amarahnya diluapkan semaunya, maka silakan tinggal menunggu hasilnya, yaitu kehancuran. Wa amal muhlikat, ada 3 yang membinasakan, yaitu yang pertama adalah fasyuhun muta'. Syuhun itu bahasa daripada al-bakhil, bahasa lain daripada pelit. Fasyuhun muta', maka pelit tapi kelewatan. Kalau bahasa kita mungkin koret ya. Bahasa lain, bahasa lain. Fasyuhun muta', orang yang pelitnya pelit kelewatan. Menurutnya nggak ada dia taubat. Sampai hari ini 13 tahun dia taubat, alhamdulillah nggak ada orang yang korek standar Pak. Yang dermawan alhamdulillah banyak. Tapi yang korek banget kalau bisa jangan ada. Kalau ada diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, menjauhlah. Kenapa? Ingat naga kehancuran fasyuhun muta'.
Orang yang kulitnya kelewatan sampai ke urat-urat, wah repot urusan, nggak ada obat. Ada nama saya seperti ini, ketemu di luar nanti. Nah ini, masyhur pelitnya udah keterlaluan. Modelnya nggak ada sebenarnya. Nah yang berikutnya kenapa? Karena yang namanya orang bakhil itu qaribun minasyar wa qaribun minannar. Orang yang pelitnya kelewatan, bakhilnya keterlaluan, meditnya, koretnya dan sebagainya. Kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya ada apa ya? Buntut gasir atau buntut kasiran dan sebagainya. Kenapa? Karena udah benar-benar atau bahasanya apa? Tapi itu karena sudah kelewatan ya. Maka ini dekat dengan syar, dekat dengan keburukan, dekat dengan neraka. Bakhil, medit yang kelewatan. Hawa yang berikutnya adalah hawa nafsu yang diturutkan. Apa saja pengennya diturutin. Kita kan begitu, terlebih urusan anak sama istri keluarga. Pengennya apa saja diturutin. Karena itu jadi kurang bagus. Karena anak pengen mendapatkan sesuatu kita manjakan, apa lagi dimanjain, kurang bagus. Karena kita tidak mengajarkan cara bagaimana mendapatkannya. Karena kita tidak mengajarkan betapa susah payahnya untuk meraihnya. Terkadang kita ikutin yang penting senang. Atau sebaliknya yang penting bos ABS, asal bos senang, asal anak senang, asal bojo senang. Nah, mulai kalau sini kok, biasanya mencerita lagi, nggak buat. Baik, nah ini kenapa? Wahai Tuhan, padahal Allah sudah janjikan, bahwa man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dengan Allah dan mampu menahan hawa nafsunya terhadap jalan keadaan sendiri tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagaimana balasan orang-orang yang seperti ini? Dulu Nabi Muhammad Yusuf alaihissalam yakin kalau Nabi Yusuf itu namanya perannya diganti sama Amin Ma'ruf, lain cerita. Nabi Yusuf nggak ada kamera CCTV Pak. Jadi nggak ada pasal-pasal yang diduga pelecehan lah atau dan sebagainya, nggak ada. Aman istilahnya bahasanya. Secara hukum manusia aman. Kesempatan terbuka lebar. Kalau peran itu digantikan oleh kita alhamdulillah jangan sampai kejadian apa? Yakin nggak akan kuat. Dalam sepanjang sejarah saja salah satu nabi itu Nabi Yusuf yang mendapatkan bulan seberat itu. Ya tentunya standar bulan beratnya dalam hal itu. Ada salah satu sahabat Nabi yang namanya ada kisahnya. Itu pernah mendapatkan godaan yang hampir serupa dengan Nabi Yusuf. Dan dia kuat. Dia akan derajatnya oleh Allah. Ada salah satu nabi zaman dahulu, zaman Bani Israel, namanya Nabi Juraij. Pernah ketika di musolanya, di aulanya sedang beribadah, ini anak soleh. Tapi seketika dia sholat sunnah, ibunya manggil, nah Juraij, sekali dua kali nggak ada jawaban. Nah nggak ketahan, emosi ibunya. Ingatnya, ibu manggilnya jawab urusan ada penting sama kamu. Kamu nggak jawab panggilan ibu doakan. Ngajari makanya sebagai orang tua. Ibu doakan, kau tidak akan mati sampai kau bertemu dengan wanita jalan, bahasanya gitu. Bahasa kasar ya. Kamu tidak akan mati sebelum kamu digoda sama jambret, bahasanya gitu. Benar. Ya Allah, tiba-tiba ada perempuan yang datang ke musolanya untuk menggoda si Juraij ini. Setelah menggoda nggak ditanggapin, kemudian dia pergi ke satu tempat yang ketemu dengan penggembala kambing. Mohon maaf, mereka zina di situ, kemudian hamil, kemudian melahirkan
9 bulan kemudian ini masih mulai melancarkan lagi aksinya, bahwa si perempuan bilang, ini anak Jurayj yang kalian selama ini bilangnya anak soleh, anak soleh, anak soleh. Ini loh, dia berzina sama saya dan ini anaknya. Masya Allah Pak, yang namanya warga kita terkadang dengar begitu langsung emosi. Heboh ya kemana-mana. Sekarang cuma banget viral ya. Padahal kita belum tentu, kita kadang nggak mau mengklarifikasi, nggak mau konfirmasi dengan orang yang bersangkutan. Main hakim sendiri. Pernah dengar ada kakek-kakek yang di mobil kalau nggak salah nyenggol ya, kemudian dihakimi sama warga sampai meninggal dunia. Pernah jadi beberapa bulan lalu. Orang kalau udah kesulut emosi, baru dengar kayak gitu, teriakan kayak gitu, kita nggak tahu apa-apa, ikutan aja, kita sebenarnya laka orangnya, nggak tahu urusannya laka. Nah ini warga apa? Langsung musolanya si Jurayj al-Burkin bilang begini, tampangnya doang yang alim, sok-sokan alim, gaya-gayanya kayak ustaz, pakai kopiah lah, pakai gamis lah, sok-sokan alim, padahal apa zina nih, yang punya anak dijual nikah haram jaga. Orang begitu senangnya mengadili seseorang tanpa tahu urus-urusannya. Kita yang udah ke bawah begitu, apalagi provokatornya alhamdulillah yang sampai kemudian Jurayj bilang, ya Allah, sumpah demi Allah bukan saya yang melakukan, tapi saya akan minta sama Allah untuk jadi saksi bayi ini, untuk bersaksi. Luar biasa Pak. Ini kemudian bayi itu jadi bayi setelah Nabi Muhammad Isa yang bisa berbicara di waktu kecil. Salah satunya adalah Nabi Jurayj ini minta sama Allah bayi ini agar menjadi saksi. Kemudian bayi ini bicara, subhanallah. Ini kisah Israelia ya. Tapi banyak dipublikasikan karena berkaitan dengan Nabi yang masuk dalam kategori 124.000 ya. Nah kemudian si bayi ini bicara bahwa dia bukan anaknya si Jurayj, tapi saya anaknya si penggembala kami. Warga menyadari hal itu, menyesal telah melakukan hakim sendiri, rame-rame menggeruduk musolanya. Akhirnya apa? Bilang untuk menembus kesalahannya, warga siap membangun kembali musolanya. Tapi bagi Jurayj enggak. Ini kesalahan saya. Kesalahan saya ketika saya sholat sunnah dipanggil sama ibu saya nggak jawab. Ini doa ibu saya yang hari ini terkabulkan meskipun saya tidak di posisi yang salah saat ini. Tapi hati-hati sebagai orang tua, ucapan kita mungkin hari ini tidak terbukti. Terlebih dengan anak. Kisah yang sering kali kita dengar dengan yang paling populer, Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, yang ibunya ketika marah bilang, oh, anak ini calon imam Istiqlal, imam besar Istiqlal. Benar kejadian. Jadi apa? Ketika marah. Tadi kalau lagi ridho, ngomong baik-baik, tidak wajar nah. Tapi lagi marah, ya Allah, paling berat susah. Makanya apa? Ganjarannya, pahalanya adalah surga. Ayo tambahkan anak. Sebisa mungkin menahan amarah itu. Jangan sampai terluapkan sehingga nanti akan merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena menjadi muhlikat, penghancur diri kita, penghancur keluarga kita, dan hawa nafsu atau keinginan syahwat kita yang jangan semuanya diturutin. Itu juga pahalanya, ganjarannya surga. Yang terakhir, ini biar cepat selesai. Nanti biar nggak usah ada tanya jawab, langsung sarapan sudah disiapkan. Ada kumpul dari bawah nanti bisa kita nikmati sebagai syukuran kita hari ini. Berikut dengan menyempurnakan muharraman. Yang terakhir, wajibul mar'i bi nafsihi. Hal-hal yang menghancurkan, tiga hal yang menghancurkan urutan ketiganya adalah ijabul mar'i bi nafsihi. Orang yang bangga dan membanggakan dirinya sendiri. Nih, saya. Bu, kalau bukan saya, gitu bahasanya. Untung ada saya. Bahasa-bahasa begini yang kemudian ngomong nggak suka, Nabi nggak suka. Nama bahasanya apa? Ijabul mar'i bi nafsihi, membanggakan dirinya. Untung ada saya. Terkadang sudah menggunakan bahasa alhamdulillah, tapi kecoklatannya, kesombongannya, bangga dirinya masih ada. Itu kalau nggak ada saya. Itu kalau nggak saya ini,
Ijabul mar'i binafsi, orang yang membanggakan dirinya sendiri, ini yang menjadi pintu kehancuran nomor 3 yang Rasul sampaikan. Masalah muhlikat, 3 yang menghancurkan. Yang terakhir sebagai notulennya, tadi sudah saya jelaskan ya, yang begitu. Terakhir untuk menutup saja, Imam Hasan menyampaikan min alamatil muslim, termasuk daripada ciri-ciri pada orang yang muslim yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kuwatun fiddin, kuat di dalam agamanya. Kemudian nanti ada dari rangkuman berlapas berpiyina, dan orang yang berperilaku sederhana ketika dia memiliki segalanya. Dan juga wasyabun fi syiddah, dan sabar dalam keadaan yang sangat memberatkan. La yaghlibuhul ghadab, dia tidak dikuasai oleh amarahnya. Wala tajmahu bihil hamiyah, dan dia juga tidak dikuasai oleh panasnya hati dan pikiran. Dia mampu mendinginkan suasana dirinya, suasana sekitarnya menjadi penyejuk sekitarnya. Dan yang berikutnya wala taghlibu syahwatu, dan dia tidak dikuasai oleh syahwat hawa nafsunya, tapi dia mampu menaklukkannya. Ini ciri-ciri muslim yang sesungguhnya setelah kuat dalam agamanya. Kuncinya ternyata satu, perdalam agama kita, maka nanti semuanya akan dikuatkan oleh Allah SWT dalam hal kebaikan. Nanti kita akan lemah dalam hal keburukan. Artinya apa? Kita tidak mampu menjalankan keburukan. Yang kita kuat adalah urusan agama. Kuat dalam urusan agama, amal agama, dan yang lain-lain berkaitan dengan agama, insya Allah akan menjadi benteng muslim, menjadi benteng buat kita baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan kelak di akhirat. Sebelum kita tutup dengan doa di majlis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena nanti masih waktu isya. Tanya jawab enggak? Tanya jawab ada enggak? Apanya? Tanya jawab ada enggak? Masalah kelamaan nasinya buru dingin. Waktu isya jam berapa? 6.13. 6.13. Aku saya closing tadi. Zuhur 6.13. Baik, kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan, baik di dunia maupun hajat akhirat. Allah yang mengenal segala urusan dunia dan akhirat. Kita minta sama Allah supaya dikabulkan. Yang kabulkan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Jangan pernah memaksa, kita hanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ya Maulana ya Muhammad sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu ala tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yahdi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana ilahana alhamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal qadru wa yanbaghi jalali wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'mul wa khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi alladhi la siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tantari bihi al-kurab wa tudabbiru bihi al-hawaij wa tanalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa tasful qamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli amrin wa tasbih kulli ma'lum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rizqi wal qudhu hajja wa sallallahu alaihi wa rizqan man yasha. Usul alaina ya Allah, ala jama'atina ya Allah, ala ahlina ya Allah, rizqan halalan kathiran wasi'an tayyiban mubarakan bi ghairi khilafin makhluqin bi adli wa bi faqir wa qarina bi ghairi hisab. Allahumma ya munsiful asir yassir alaina ya Allah wa mahsin maqasid wa bi jami' hawaijina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sayyid, maka kami berikan alam darah dan berikut kau sallallahu alaihi wa sallam
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا دعاء الله كما أردنا واستجب دعاءك وإنك لا تخلف الميعاد يا رفيق المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بالإسلام واختمنا بالإيمان واختمنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقوا الحسنى والزيادة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين